pertumbuhan dan perkembangan remaja wanita. Tahukah kamu? Definisi remaja. Remaja adalah masa terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral. Pada masa ini, remaja memiliki sifat yang unik. Remaja mempunyai keinginan meniru sesuatu hal yang dilihat kepada keadaan serta lingkungan di sekitarnya. Klasifikasi remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, yaitu remaja usia 10-12 tahun. Pada masa ini, remaja masih merasa heran terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Yang kedua itu remaja tengah, yaitu remaja usia 13-15 tahun. Masa ini remaja cenderung bingung dalam menentukan keputusan. Dan yang terakhir itu remaja akhir, yaitu remaja usia 16-19 tahun. Pada masa ini remaja memiliki minat yang lebih mantap. Pertumbuhan dan perkembangan remaja wanita. Yang pertama itu pertumbuhan fisik, di mana pada fase remaja awal 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti penonjolan payudara, pertumbuhan rambut ketiak, dan rambut pubis. Karakteristik seks sekunder telah tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan usia 14-17 tahun, dan pada tahap remaja akhir 17-20 tahun, struktur pertumbuhan reproduksi hampir komplit, dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua itu kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja masih mencari nilai-nilai energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelamin sama. Sedangkan pada remaja akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual yang telah terbentuk. Yang ketiga ada identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran merubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealitas. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja tahap awal. Pada tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Namun pada remaja tahap pertengahan mulai mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Yang kelima itu hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan masih mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplor kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat dalam kelompok. Standar perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya sehingga penerimaan oleh teman sebaya adalah hal yang sangat penting. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antar pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Yang keenam yaitu ada perkembangan emosional remaja wanita. Remaja wanita mengalami perubahan emosi yang cukup besar, seperti perubahan suasana hati yang cepat dan terasa lebih sensitif. Mereka mulai belajar bagaimana mengolah perasaan mereka dan mulai merasa lebih bebas dalam hal emosional dari orang tua. Perubahan emosi ini juga mempengaruhi cara mereka membangun hubungan dengan orang lain dan memahami diri sendiri. Ketujuh ada perkembangan moral dan sosial. Remaja putri mulai memahami nilai-nilai moral dan aturan yang mengarahkan tindakan mereka. Mereka terus berhadapan dengan tekanan dari teman sebaya dan mulai memutuskan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membentuk moral dan kemampuan berinteraksi sosial mereka. 8 yaitu ada perkembangan spiritual atau agama. Dalam masa ini, remaja wanita mulai mencari arti spiritual dan agama sebagai bagian dari pengenalan diri. Mereka terkadang menunjukkan sikap yang lebih beragam sebagai sumber dukungan emosional. Perkembangan spiritual juga membantu dalam membentuk sikap yang lebih positif dan kemampuan mengendalikan diri. Terakhir ada ke-9 perkembangan psikologis lainnya. Remaja perempuan semakin mampu mengenali perasaan dan memiliki konsep diri yang lebih kompleks. Mereka mulai membentuk teori tentang diri sendiri yang mempengaruhi cara mereka memandang diri dan orang lain. Pencarian konsep diri yang stabil adalah proses yang terus berlangsung selama masa remaja. Adapun bentuk-bentuk perubahan fisik pada remaja wanita. Yang pertama, payudara mulai tumbuh, yaitu payudara perempuan perlahan mulai tumbuh membesar. Umumnya terjadi pada anak perempuan yang berusia 8-13 tahun. Umumnya diawali dengan bagian puting dan areola. Yang kedua, muncul rambut halus pada ketiak atau sekitar kemaluan. Nah, munculnya rambut halus pada ketiak atau kemaluan terjadi pada anak perempuan yang membuat anak menjadi malu dan minder. Sebaiknya berikan pengertian pada anak bahwa hal tersebut wajar terjadi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan maupun ketiak yang mulai ditumbuhi rambut halus. Yang ketiga, perubahan bentuk tubuh. Dari Rising Children, anak perempuan yang memasuki masa pubertas akan mengalami perubahan bentuk tubuh.
tidak hanya semakin membuat lekuk tubuh, tetapi juga mengalami pertumbuhan tinggi secara drastis. Selanjutnya, 4. Perubahan berat badan. Tidak hanya tinggi badan yang mengalami perubahan. Pada masa pubertas, beberapa anak mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Dengan memberikan asupan yang bernutrisi serta sehat agar anak tidak mengalami obesitas maupun kekurangan berat badan saat masa pertumbuhan. Selanjutnya, yang kelima itu menstruasi. Tanda pubertas pada remaja perempuan selanjutnya adalah menstruasi. Kebanyakan remaja perempuan akan mendapatkan menstruasi pertamanya ketika usianya menginjak 12-13 tahun. Diawali dengan munculnya bercak darah dari vagina yang biasa terlihat melalui noda di celana dalam. Namun, menstruasi pertama setiap perempuan bisa berbeda. Ada yang sudah mulai menstruasi sejak berusia 9 tahun, ada pula yang baru menstruasi ketika usianya 16 tahun. Biasanya tanda pubertas ini terjadi dalam waktu kurang lebih 2 atau 2,5 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Selanjutnya yang keenam, kelenjar. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Sumbatan kelenjar lemak dapat menyebabkan jerawat. Kelenjar keringat di ketiak dan mengeluarkan banyak keringat dan baunya menusuk sebelum dan selama masa haid. Faktor internal yang berasal dari dalam diri yang memengaruhi pertumbuhan fisik remaja wanita. Yang pertama, ada genetik atau keturunan. Ini sangat berpengaruh pada tinggi badan, bentuk tubuh, bahkan juga kapan seorang remaja mengalami pubertas. Yang kedua, hormon, khususnya hormon estrogen dan progesteron. Dua hormon ini berperan penting dalam siklus menstruasi, pertumbuhan payudara, serta distribusi lemak tubuh. Nah, yang ketiga, kesehatan umum. Riwayat penyakit kronis, infeksi, atau kondisi medis tertentu bisa memengaruhi penyerapan nutrisi dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, ada psikologis. Stres yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hormon dan juga memengaruhi nafsu makan. Selanjutnya, faktor internal yang berasal dari dalam diri yang memengaruhi pertumbuhan fisik remaja wanita. Yang pertama, ada genetik atau keturunan. Ini sangat berpengaruh pada tinggi badan, bentuk tubuh, bahkan juga kapan seorang remaja mengalami pubertas. Faktor eksternal, lingkungan. Nutrisi, pola makan, asupan protein, vitamin, mineral, dan zat gizi seimbang sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Aktivitas fisik, olahraga, memperkuat tulang, otot, dan menjaga proporsi tubuh. Lalu, kemudian, lingkungan sosial dan budaya, pola asuh keluarga, pengaruh teman sebaya, standar kecantikan yang bisa juga mempengaruhi gaya hidup. Kemudian status ekonomi keluarga yang menentukan akses pada makanan bergizi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Kemudian paparan zat berbahaya, merokok, alkohol, dan juga narkoba, serta polusi dapat menghambat pertumbuhan. Faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang pertama ada kekurangan gizi, terutama kurangnya asupan nutrisi penting seperti melakukan diet yang terlalu ketat dan olahraga berlebihan. Yang kedua ada stres, kecemasan, dan depresi serta gangguan kesehatan mental karena kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan di masa pubertas. Yang ketiga ada penolakan dari kelompok sebaya atau disebut dengan peer group yang dapat menyebabkan isolasi sosial, rendah diri, dan krisis identitas sehingga berpengaruh pada perkembangan emosional dan sosial. Lalu selanjutnya ada faktor keluarga, di mana pola asuh keluarga yang kurang perhatian, acuh tak acuh, atau penuh tekanan emosional dapat menghambat perkembangan dan keterampilan sosial semangat belajar pada remaja. Yang kedua ada orang tua yang tidak memantau perkembangan anak, tidak mengatur anak dengan baik, atau terlalu membajakan juga menjadi penghambat perkembangan. Lalu yang ketiga ada ekonomi keluarga yang rendah, menyebabkan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan yang tidak terpenuhi, yang berdampak buruk pada perkembangan remaja. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sosial dan pergaulan, di mana lingkungan pergaulan yang negatif seperti mempunyai teman yang memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, tawuran, dan juga bullying yang dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan rendah diri yang dapat menurunkan semangat belajar, serta media sosial yang menyajikan konten negatif yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial remaja. Selanjutnya ada faktor psikologis.
seperti kurangnya motivasi baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar yang membuat remaja malas untuk berusaha sehingga menghambat perkembangannya. Dan juga perasaan cemas, gelisah, dan stres yang tidak terkontrol juga bisa menimbulkan penyimpangan dan juga gangguan perkembangan psikologis. Dan terakhir ada rasa tidak puas terhadap perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas, terutama apabila perkembangan fisik tidak sesuai harapan, sehingga dapat menimbulkan rendahnya diri dan isolasi sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pemeliharaan organ reproduksi remaja wanita. Perawatan organ reproduksi ini meliputi menjaga kebersihan, memperhatikan pakaian, mengatur gaya hidup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang A itu menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan dengan cara yang pertama, membersihkan alat kelamin setiap selesai buang air dan saat mandi. Yang kedua, dahulukan membersihkan anus dengan sabun, bilas dengan air, lakukan dari belakang, seperti gambar yang ada di samping. Yang ketiga, cuci bagian luar yang berambut hingga lipatan dari depan ke belakang gunakan sabun yang no parfum atau no SLS. Nah, yang keempat, hindari cairan pembersih kewanitaan yang berdeodoran atau bahan kimia berlebih. Yang kelima, keringkan dengan tisu atau handuk bersih dengan cara ditekan, bukan digosok. Yang keenam, saat menstruasi gunakan pembalut bersih dan ganti 2-3 kali sehari setelah buang air, saat penuh, atau saat mandi. Yang B, memperhatikan pakaian. Yang pertama, ganti celana dalam jika sudah lembab. Yang kedua, hindari pemakaian pakaian dalam atau celana panjang yang ketat. Yang ketiga, tidak duduk dengan pakaian basah atau misalnya selesai olahraga dan selesai renang, karena jamur lebih senang pada lingkungan yang basah atau lembab. Yang keempat, gunakan celana dalam dari bahan katun. Yang C, mengatur gaya hidup. Yang pertama, hindari seks beresiko. Yang kedua, mengendalikan stres. Yang ketiga, mengkonsumsi diet tinggi protein, kurangi makanan tinggi gula dan karbohidrat karena dapat mengakibatkan pertumbuhan bakteri. Yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal dan seimbang. Selanjutnya D, melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang dimaksud dari pemeriksaan kesehatan ini adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang disarankan melakukan pemeriksaan 1 tahun sekali untuk memastikan organ reproduksi itu sehat. Dan juga bila ada gejala seperti keputihan berlebihan, bau atau nyeri, dan rasa gatal yang berlebihan, segera melakukan pemeriksaan untuk menghindari terjadinya penyakit yang lebih serius. Nah, jadi pemeriksaan kesehatan reproduksi ini bukan hanya dilakukan pada saat terjadinya penyakit, tetapi juga sebagai langkah awal preventif atau pencegahan agar remaja wanita bisa menjaga kesehatan organ reproduksinya sejak. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kami jelaskan tadi adalah bahwa masa remaja itu adalah masa transformatif yang sangat penting, yang dimana masa remaja pada wanita ini adalah periode yang penting karena banyak perubahan fisik, emosional, dan bentuk tubuh, dan juga perlu dukungan sosial dan lingkungan yang positif serta pemahaman yang sangat paham untuk memahami bagaimana kesehatan reproduksi itu yang sangat dibutuhkan. Dan juga untuk tetap sehat, remaja perlu menjaga kebersihan, pola hidup sehat, dan rutin pemeriksaan kesehatan agar dapat melewati masa pubertasnya dengan optimal.